Halo sahabat Museum BI dan Sobat Rupiah, apa kabarnya nih? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat selalu dalam menjalani aktivitas di masa pandemi ini. Bertemu kembali dengan saya Nia dalam podcast Museum Bank Indonesia. Podcast kali ini dilakukan secara daring karena memang narasumber berada di lokasi yang berjauhan. Dan dalam kesempatan ini, saya juga mau berbagi cerita seru nih. Teman-teman pasti sudah tahu kan ya, kalau tanggal 12 Oktober merupakan Hari Museum Nasional dan tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Untuk menyemarakan dua hari besar tersebut, MBI menyelenggarakan serangkaian webinar pada 30 dan 31 Oktober yang dihadiri lebih dari 300 peserta. Uniknya, 50 orang diantaranya itu adalah anggota PEMBI, pemuda-pemudi Museum BI, yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Setelah mengikuti rangkaian webinar, PEMBI dipertemukan dalam acara bertema Youth Museum Forum atau YMF. Forum ini memberikan kesempatan kepada generasi muda tingkat universitas untuk berdiskusi sekaligus memberikan aspirasi secara terbuka mengenai perkembangan museum. Jadi walau baru pertama kali dilakukan, diskusi ini sudah berjalan dengan sangat baik, di mana semua peserta mampu memberikan pandangan dari berbagai aspek serta memberikan masukan yang menarik bagi perkembangan museum ke depannya. Keterlibatan PEMBI diharapkan juga menjadi daya tarik kaum muda dalam melihat museum dari kacamata yang lebih luas. Jadi, kalau dulu stigma museum itu mistis dan kuno, sekarang sudah tidak relevan ya. Karena ternyata museum memiliki potensi yang sangat banyak bagi generasi muda. Nah, untuk cerita yang lebih menarik, yuk kita panggil narasumber kali ini, yaitu Didit Handika dari Universitas Negeri Jakarta yang kemarin terpilih sebagai juara. Hai Didit, apa kabar? Halo Kania, halo sahabat Museum BI, kabar saya baik banget ya. Alhamdulillah. Kuliah online-nya lancar kan ya? Sangat-sangat lancar banget sih Kak. Oke. Kemarin saya lihat gagasan-gagasan kamu tuh sangat menarik nih. Apa sih yang alasan yang membuat kamu ingin mengikuti YFM? Yang pertama sih karena kan pas pertama diundang itu bilang bahwa kalau acara ini kegiatannya nasional, dan saya yakin kalau kegiatan nasional itu pasti saya bertemu dengan banyak teman-teman mahasiswa saya di seluruh Indonesia. Saya ingin menambah relasi dan jejaring saya. Kedua, saya juga suka banget belajar di museum, termasuk Museum Bank Indonesia yang paling saya sukai sih untuk dikunjungi. Kayak gitu sih Kak. Oh baik, jadi sebelumnya pernah berkunjung ke Museum Bank Indonesia ya? Sering banget sih. Oke. Apa sih sebelumnya menjadi daya tarik dari museum di mata kamu? Kalau menurut saya sih yang paling menarik dari museum itu selalu mengajarkan tentang nilai-nilai masa lalu sih Kak. Kayak banyak banget benda-benda kayak uang masa lalu, kayak gimana dan lainnya. Justru yang mengajari saya bagaimana menghargai masa lalu sih Kak. Nah, setelah kamu ikut forum kemarin, pembelajaran dan manfaat apa yang kamu dapatkan selama acara? Ini sih banyak banget sebenarnya kalau ditanya kayak gini. Tapi yang paling seru sih, itu saya ingat salah satu narasumber yang dari perwakilan International Council of Museum ya, ICOM, itu bilang kalau museum itu di era sekarang udah bukan lagi sebagai tempat buat koleksi benda-benda sejarah aja gitu, tapi sebagai pertemuan budaya, dan itu kayak ngebuka pikiran saya banget sih Kak. Di situ udah wah, ternyata ya museum bisa jadi tempat ruang publik yang menyenangkan dan juga terbuka untuk banyak orang. Oke, jadi kemarin sudah banyak tukar pikiran dengan teman-temannya ya? Udah Kak, udah banyak banget. Seru-seru banget Pak. Wah, jejaring kamu sekarang lebih luas ternyata ya? Iya Kak, betul banget. Setelah acara ini masih berhubungan dengan mereka? Masih dong, kita masih sering banyak banget cerita-cerita soal kampus kita masing-masing. Oke.
Pembelajaran dan manfaat apa sih yang kamu terima selama acara kemarin? Nah, karena acaranya ada dua, yang pertama ada webinar. Kalau di webinar sendiri, saya itu mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang museum. Misal, yang diceritakan dari International Council of Museum, itu diberitahu kalau misalnya museum di era sekarang ini perannya sebagai pertukaran budaya, bukan lagi tempat untuk mengoleksi benda-benda aja. Nah, terus kalau di Youth Indonesia Forum ini sih yang paling menarik justru Kak. Nah, di sini saya dapat ide-ide yang banyak banget dari generasi-generasi muda terbaik di Indonesia, dan juga yang paling penting saya bisa kolaborasi sama mereka dengan banyak ide. Saya harus satukan jadi satu strategi untuk meningkatkan minat museum atau minat pemuda untuk berkunjung ke museum. Itu luar biasa banget sih bagi saya. Oke, semoga rencana-rencana kamu ke depan dan juga teman-teman ya bisa merubah ataupun bisa membawa pandangan masyarakat ke arah yang lebih positif terhadap museum ya. Sepakat. Setelah mengikuti acara nih, ada komitmen baru nggak sih dari dalam diri kamu? Oh, justru ini jadi inspirasi saya karena saya kan semester 7 ya Kak. Jadi saya terinspirasi buat kayaknya kalau nyusun skripsi tentang museum seru juga nih gitu, apalagi museum masa transisi gitu kayak Museum BI yang revitalisasinya seperti apa sih gitu. Jadi punya komitmen lebih kuat lagi untuk melakukan penelitian di museum sih Kak. Oke, berarti pandangan kamu terhadap museum sudah berubah ya? Yang tadinya hanya peletakan benda-benda bersejarah, ternyata setelah itu bisa melakukan banyak hal ya di museum. Iya, sepakat banget. Karena kayak museum itu ternyata bisa edutainment, bisa ternyata sebagai rekreasi, nggak sebatas cuman sebatas benda-benda kuno atau gedung-gedung kuno semata sih. Oke. Ada rencana nggak sih untuk buat seperti blog gitu supaya orang-orang ataupun masyarakat bisa baca tulisan kamu tentang berbagai museum yang ada di Indonesia? Rencana saya ke depan ingin buat dua hal. Yang pertama saya ingin buat diskusi gitu di IG, di live IG untuk memperkenalkan museum-museum di Indonesia. Terus yang kedua, saya mau buat postingan lewat caption IG gitu sih Kak, lewat berbagai museum. Jadi kan karena lebih dekat. Kalau blog kayaknya banyak orang yang kayak udah beralih gitu sih Kak. Oke, I see. Menarik sekali ya. Jadi bisa komunikasi juga nih via live di IG ya? Iya. Nanti kalau misalnya itu dilakukan, jangan lupa undang saya ya. Siap. Salah satunya akan saya undangannya. Oke. Dari acara kemarin nih, apa sih harapan dan juga saran nih dari kamu bagi kami pengelola Museum Bank Indonesia dan juga museum di Indonesia pada umumnya? Iya, kalau saran saya yang paling utama sih karena generasi remaja atau pemuda sekarang itu lebih dekat kepada sosial media sama lebih kepada gadget dan lainnya. Terutama ada 3 hal kalau nggak salah generasi sekarang, kayak misalnya mereka suka like, terus bagikan, terus juga menceritakan. Nah, berarti semua museum-museum yang ada di Indonesia atau museum BI, nah bisa memanfaatkan sosial media secara lebih masif, karena kalau misalnya banyak yang menceritakan gitu di sosial media, maka informasinya juga akan semakin luas ke masyarakat. Jadi akan berubah tuh citra buruk dari museum-museum yang ada di Indonesia. Itu aja sih mungkin Kak. Oke, sekarang kamu sudah jadi followernya IG Museum BI kan ya? Iya, udah dari dulu sih. Oh, sudah dari dulu. Menurut kamu kontennya menarik ya? Atau ada masukan? Menarik banget. Okay. Menarik banget. Tapi ada satu masukan sih. Mungkin bisa kayak dikasih fun fact gitu, kayak fakta-fakta yang menyenangkan atau fakta-fakta yang gak orang tahu. Oh, ternyata ada loh sudut-sudut seperti ini di museum BI. Itu kayak jadi bikin orang penasaran gitu sih Kak. Oke, mungkin itu bisa kita jadikan next fakta unik ya. Iya. Oke, jadi kamu tahu acara ini dari siapa sih? Tahu acara ini karena diundang dari Kak Naja ya sama Mas Ade. Jadi kita diundang lewat organisasi kita di BEM
Universitas Negeri Jakarta kayak gitu, Kak. I see. Sebagai penutup nih, ada nggak sih kamu mau ngomong apa nih untuk pendengar dari sahabat Museum BI dan juga Sobat Rupiah? Ya, buat semua teman-teman sahabat BI, don't judge by cover. Jangan pernah menjudge sesuatu sebelum kalian datang, sebelum kalian dapat pengalaman yang luar biasa. Jadi nggak boleh mencitrakan yang buruk terlebih dahulu sama museum, terutama Museum BI, karena kalian akan merasakan museum di era modern itu seperti apa. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Museum BI ya. Oke, Didi terima kasih atas kehadirannya ya. Iya Kak, sama-sama. Nah, bagi Sobat Rupiah dan juga sahabat Museum BI yang ingin mendapatkan informasi yang sangat banyak dari Museum Bank Indonesia, silakan bisa follow Instagramnya yaitu di museum_bi, di Facebook dan juga Twitternya yaitu Museum Bank Indonesia. Jangan lupa di follow karena nanti juga akan banyak webinar-webinar selanjutnya dan juga acara-acara yang lainnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Museum Bank Indonesia. Sampai jumpa. Bukan museum biasa.